Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa supaya setiap pujian kami yang kami naikkan menyukakan hati-Mu, Tuhan. Dan kami percaya kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan akan membukakan setiap berkat atas hidup kami, terlebih Tuhan, berkat firman-Mu yang menegur, yang menasehati kami, dan yang memperbaiki setiap kami, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau. Kami mau duduk diam, Tuhan, biarlah kami fokus kepada firman-Mu yang mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Sudah mau selesai loh tahun 2025 ya, tanpa terasa bulan Oktober sudah mau selesai. Dan saya mau bertanya, saudara kesini tadi, apakah siapa dari antara saudara yang tidak membawa hati yang siap untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan? Siapa yang tidak membawa hati yang sudah siap untuk ditaburi? Weh, puji Tuhan, semuanya siap untuk ditaburi firman Tuhan. Karena begini Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tuh duduk bertahun-tahun ya, maksudnya setahun berlalu, kemudian setahun berlalu, kita makan makanan rohani yang sama. Tetapi kenapa hasilnya kok berbeda? Ada di sini yang sampai dengan bulan Oktober ini, kita sudah merasa seperti kalau orang itu butuh asupan oksigen, udah ngep, udah nyesek, udah terengah-engah gitu ya. Tapi ada yang semakin hari semakin semangat. Ingat khotbahnya Pak Antoni, semakin kita berlari, berjalan tidak menjadi lesu. Ada yang berlari, jangankan berlari, berjalan sudah terengah-engah. Tetapi firman Tuhan janjikan kita berlari, berjalan tidak menjadi lesu karena kita mengoperasikan hidup kita dengan supranatural. Dan kalau beberapa minggu Pak Andrew sudah berkhotbah tentang kesetiaan Tuhan, saya pikir kesetiaan Tuhan sudah tidak perlu diragukan Bapak Ibu Saudara ya. Sudah pasti, sudah tidak perlu diragukan. Masalahnya itu ada di kita. Karena itu pagi ini kita bicara tentang kesetiaan kita, bukan tentang kesetiaan Tuhan lagi. Amsal 20 ayat 6 dibilang begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Amsal itu ditulis kira-kira 900 tahun sebelum Masehi. Di zaman itu orang baik hati banyak, tetapi orang setia sulit ditemukan. 900 tahun sebelum Masehi. Zaman sekarang juga begitu. Orang yang baik hati banyak, tetapi orang yang setia sulit ditemukan. Zaman dulu aja sulit, apalagi sekarang lebih sulit lagi. Bapak Ibu Saudara kalau punya HP dan bermedia sosial dengan IG, TikTok, setiap hari kita lihat penggerebekan, kalau enggak istri menggerebek suami, suami menggerebek istri, setiap hari itu ada beritanya. Dan seharusnya kita anak-anak Tuhan itu bisa setia. Karena apa? Karena kesetiaan itu salah satu rasa dari 9 rasa buah roh. Buah roh punya 9 rasa dan salah satunya adalah kesetiaan. Dan Roh Kudus, kalau kita anak Tuhan, Roh Kudus itu yang memproduksi kesetiaan di dalam diri kita. Berarti kalau benihnya sudah ada di dalam diri kita, seharusnya kita bisa setia. Dan kalau Roh Kudus yang memproduksi kesetiaan di dalam diri kita, biar kita itu menjadikan kesetiaan itu menjadi identitas yang baru dalam diri kita. Artinya kalau itu menjadi identitas yang baru, berarti harus nampak dalam kehidupan kita sehari-hari, di semua area hidup kita. Sekarang apa sih definisi setia itu? Kalau kita baca dari Ulangan 7 ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia,
yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Satu lagi kita baca dari Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kalau kita lihat sejarah, semuanya yang Tuhan janjikan itu digenapi. Tuhan janji kepada Abraham digenapi. Tuhan janji tentang Mesias digenapi. Tuhan janji tentang pengampunan dosa digenapi. Tuhan janji tentang Roh Kudus juga digenapi. Jadi, definisi setia yang pertama itu menepati janji atau bisa dipercaya. Kalau kita ngomong A, ya kita lakukan A. Kalau kita lagi ada di B, ya kita sedang ada di B. Jangan anak-anak bilang sama maminya, "Mami, aku di gereja," padahal ada di mall. Kalau ada di A, ya katakan ada di A. Itu kita bisa dipercaya. Bisa dipegang omongannya, itu setia. Minggu lalu beberapa teman ikat janji di depan sini, menyatakan bahwa mereka ditempatkan Tuhan di gereja lokal MBC. Kalau pas lagi akur-akurnya, katanya masa bulan madu, itu komitmen setia. Tapi nanti kalau sudah ada masalah, ada gesekan dengan teman, langsung lupa dengan janjinya, menghilang begitu saja, muntaber, mundur tanpa berita. Jadi lupa dengan janjinya, padahal saksinya banyak. Definisi setia yang pertama itu menepati janji atau bisa dipercaya. Menurut Kamus Webster 1828, setia adalah ketulusan dalam memenuhi tugas dan janji. Jadi menepati janji dan menjalankan tugas itu dengan ketulusan, bukan terpaksa. Jadi kesetiaan di sini, kita menepati omongan kita melakukan sesuai omongan kita, itu tidak dengan terpaksa tapi dengan ketulusan. Jadi misalnya di dalam janji pernikahan, ya kan? Katanya mau setia di dalam suka dan duka, setia di dalam sehat dan sakit, suka, duka, sakit, senang. Saya sampai lupa loh janjinya. Sehat dan sakit gitu ya. Apakah omongan ini bisa dipegang, janji ini? Ada orang yang tetap tidak bercerai, tapi sebetulnya tidak ada ketulusan. Terpaksa karena ada anak-anak. Makanya sekarang lagi musimnya yang namanya grey divorce. Kalau anak-anak sudah gede, sudah beres tanggung jawabnya baru cerai. Makanya kita heran kenapa ya udah 55 cerai, bukan karena masalahnya di situ, bukan, tapi karena itulah ditahan-tahan demi anak dan sudah tua baru cerai. Itu namanya grey divorce. Dan yang saya maksudkan memegang janji pernikahan di sini bukan seperti itu. Dengan ketulusan kita pegang janji. Apakah kita tetap bisa setia waktu kita menghadapi perselisihan, ketidakcocokan di dalam rumah tangga? Pasti tidak cocok. Ya, anak muda yang merencanakan pernikahan pasti tidak cocok. Mungkin minggu pertama sudah terasa ketidakcocokan. Dan apakah gara-gara ketidakcocokan, perselisihan, kemudian kita melupakan janji kita di hadapan Tuhan dan di hadapan gereja? Waktu menikah istri masih ukuran XS atau S. Setelah punya anak tiba-tiba menjadi XL. Apakah suami-suami bisa terima? Kalau dulu ketemu masih bisa dandan, setelah tinggal bersama, bangun tidur, mata masih belekan, kita bisa lihat. Kalau suami-suami pas awal menikah masih gagah, perut rata, bau parfum, setiap ketemu segar gitu ya. Tapi setelah menikah beberapa tahun, jangankan bau parfum, kentut everywhere, anytime, di mana-mana dia bisa kentut. Belum lagi yang tidurnya ngorok. Apakah bisa terima? Coba waktu pacaran, berani kentut sembarangan? Apakah istri mau komplain?
mau cerai gara-gara dia kentutan sembarangan. Nah, kita harus bisa pegang komitmen, pegang janji pernikahan. Jadi kalau kita setia, artinya kita pegang janji, artinya kita itu bisa dipercayai. Pernah nggak saudara ketemu orang Kristen? Mungkin saja dia bahkan melayani dengan aktif. Mungkin saja dia berkhotbah juga. Tapi omongannya tidak bisa dipercaya. Pokoknya kalau si A ngomong pagi, pasti dia siang. Kalau dia ngomong malam, pasti pagi. Ada loh orang-orang Kristen yang gak bisa dipegang omongannya. Kalau kita bisa dipercayai, Bapak Ibu Saudara, waktu kita menyampaikan firman Tuhan atau menginjil, meskipun orang itu belum bertobat dan belum terima Yesus, tapi omongan kita itu dipercayai. Dia tidak berpikir bahwa kita tuh sedang ngibul. Kita bisa dipercayai. Di dalam bahasa Inggris, setia itu faithful. Dari kata faith dan full. Imannya penuh. Jadi kesetiaan itu berkaitan erat dengan iman. Seperti dua sisi koin, ya, dua sisi koin. Kesetiaan dan iman itu bersisian seperti koin. Dan setia adalah tindakan nyata yang lahir dari iman. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara, saya beriman kepada perintah Tuhan, makanya saya setia kepada pasangan saya. Saya beriman kepada perintah Tuhan, makanya saya setia mengembalikan persepuluhan saya. Saya setia di dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab saya. Jadi kesetiaan itu tindakan nyata dari iman. Kita tidak bisa benar-benar setia tanpa punya iman. Iman itu yang mendorong kesetiaan kita, dan kesetiaan kita itu membuktikan kedalaman iman kita. Perhatikan, kesetiaan kita itu yang membuktikan kedalaman iman kita. Kalau beriman itu bisa dilihat dari komitmen pada nilai atau prinsip. Jadi misalnya prinsip kejujuran, prinsip bahwa keselamatan tidak ada selain di dalam Yesus, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu beriman. Dilihat dari komitmennya terhadap prinsip. Tetapi kesetiaan itu konsistensi di dalam menjalankan prinsip. Kalau ketemu orang ini ngomong keselamatan ada di dalam Yesus. Ketemu orang ini, oh iya semua agama baik, gak apa-apa bisa lewat mana aja. Nah itu namanya tidak setia, karena apa? Kita tidak ada konsistensi. Jadi definisi kedua dari setia itu konsisten di dalam menjalankan prinsip kebenaran di dalam hidup sehari-hari meskipun menghadapi godaan atau kesulitan. Setia adalah konsisten di dalam menjalankan prinsip kebenaran di dalam hidup kita sehari-hari meskipun menghadapi godaan ataupun kesulitan. Konsisten ini artinya bukan waktu hati kita senang. Nanti waktu ada masalah langsung berubah. Konsisten itu di setiap kondisi, di setiap keadaan. Kalau kita baca dari Mazmur 33 ayat 4, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Tuhan itu contoh konsisten dengan apa yang dikerjakan. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus kalau tidak konsisten, kadang mau, kadang enggak. Sebentar ngomong sama Bapa di surga, enggak, ngeri. Sebentar ngomong mau, sebentar enggak. Gimana saudara? Pada saat detik-detik terakhir batal, kita semua masih dalam kondisi berdosa dan dosa itu upahnya maut. Tuhan Yesus konsisten sampai mati, sampai selesai semua tugasnya. Dan kita juga harus belajar seperti Yesus, konsisten dalam ibadah, konsisten dalam kesan. Tidak selalu happy, tidak selalu menyenangkan, tidak selalu oke situasinya di kesan, tetapi kita konsisten. Konsisten dalam baca Alkitab dan berelasi dengan Tuhan. Konsisten melayani, konsisten menjangkau jiwa-jiwa. Biasanya kalau di awal tahun ya, kita buat resolusi mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu sudah dimulai, Februari berhenti.
Makanya ada orang Kristen sampai udah jadi Kristen 30 tahun, bacaannya sampai kejadian terus, selalu kejadian terus macet, kejadian. Karena memang kitab Kejadian tuh masih menarik untuk dibaca. Ada lagi tahun depan buat resolusi lagi. Bulan Maret macet sampai imamat, waduh, nggak tahan. Jadi ada banyak orang tidak bisa konsisten. Jadi jangan katakan diri kita setia kalau kita tidak bisa konsisten. Jadi doa, baca Alkitab, semuanya kalau tidak konsisten Bapak Ibu Saudara, tidak ada gunanya, tidak berdampak untuk kita. Tidak ada apa-apanya, percuma. Harus konsisten baru berdampak. Dan yang Tuhan cari adalah orang-orang yang setia. Dari memulai bertahan sampai selesai dengan tuntas. Ada orang-orang yang hanya bisa memulai, tetapi tidak bisa menyelesaikannya sampai tuntas. Contohnya begini loh Bapak Ibu Saudara, kita itu sering suka melihat itu produk atau hasil akhir. Misalnya kita melihat ada satu wanita, aduh badannya ideal, badannya bagus, kita kepengin. Tapi kita tidak mau diet, kita tidak mau olahraga, mau mulai itu sulit sekali. Kapan diet? Mulai besok. Kapan diet? Mulai besok. Kapan olahraga? Mulai besok. Semuanya mulai besok. Tapi kita kepengin. Lihat hasil akhir tuh kepengin. Tapi untuk memulainya sulit sekali. Padahal untuk memulai tidak diperlukan bakat khusus loh. Untuk memulai tidak diperlukan talenta khusus. Dan kalau sudah memulai, ada juga yang sulit untuk bertahan. Tidak konsisten, tidak bisa sampai selesai. Dan dalam hal apa saja kita mau belajar, dalam hal apa saja kita itu harus setia. Di semua area hidup kita harus setia. Di semua area. Tetapi kita akan bahas beberapa, karena waktu yang terbatas. Yang pertama kita harus setia dalam hal yang kecil. Hal yang kecil Bapak Ibu Saudara, mungkin lebih berarti dari hal yang besar. Tapi seringkali kita tuh meremehkan hal-hal yang kecil. Tuhan selalu melihat kita. Bapak Ibu Saudara harus tahu. Yang bekerja sebagai karyawan harus tahu bahwa meskipun bos itu tidak melihat pekerjaan kita, ada Tuhan yang melihat kita. Bapak Ibu Saudara yang melayani, mungkin orang-orang di gereja tidak ada yang tahu apa yang saudara lakukan. Tapi Tuhan melihat. Ada banyak orang kalau tidak dihargai, kalau nggak dilihat, kalau tidak dipuji, berhenti, tidak mau melakukan lagi. Ada karyawan yang kalau ada bosnya saja langsung bekerja. Padahal kalau nggak ada bosnya kan main game terus. Kalau ada bosnya langsung cepet-cepet diubah mode kerja. Padahal kita itu melayani Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita bekerja. Apapun itu kita lakukan untuk Tuhan. Dan dari Tuhanlah datangnya upah dan peninggian. Jadi kalau kita santai sementara kita tidak dilihat orang, ada mata Tuhan yang melihat kita. Yang termasuk hal kecil ini adalah uang. Bapak Ibu Saudara, uang itu tidak bisa mengubah orang. Jangan dipikir, oh orang itu berubah, lakayo, makanya berubah. Enggak, uang itu tidak bisa mengubah orang. Uang mungkin saja bisa mengubah gaya hidup. Cara belanja kita, rumah dari kecil menjadi rumah yang besar, mobil yang dulunya biasa-biasa, mobil second jadi mobil baru, mobil yang bagus. Bisa, tetapi uang tidak mengubah manusia itu sendiri. Tetapi uang itu memperjelas apa yang ada di dalam diri kita. Uang tidak mengubah kita, tetapi uang itu akan memperjelas apa yang ada di dalam hati kita. Saudara pernah dengar kata-kata begini, aku akan beri banyak kalau aku punya banyak. Itu mitos, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam hal-hal kecil, ia juga setia di dalam hal-hal besar. Kenyataannya semakin banyak orang menghasilkan uang, semakin banyak orang menghasilkan uang, prosentase pemberian itu semakin kecil. Saudara mau bukti? Kalau kita punya 5 juta,
Kita kasih 10% itu 500.000. Pada saat kita diberkati Tuhan menjadi 50 juta, 10%-nya berapa Bapak Ibu Saudara? Jadi 5 juta. Kalau Bapak Ibu Saudara dikasih 500 juta, 10%-nya berapa? Beda enggak waktu ngasih 500.000 dengan 5 juta dengan 50 juta? Ada orang diberkati, terus pemberiannya tahu berapa? 500.000. Sekarang dan sampai selama-lamanya 500.000 udah dipatok. Itu kenyataannya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orang sebelum punya banyak, sudah menjadi pemberi yang murah hati, dia pasti bisa memberi dengan murah hati juga pada saat diberkati banyak. Jadi yang Tuhan lihat itu bukan jumlahnya Bapak Ibu Saudara, prosentase. Kalau punya sedikit tidak murah hati, punya banyak juga tidak murah hati. Betul? Coba cek diri kita masing-masing. Saat masih gaji 1 juta gimana? Saat sudah 10 juta bagaimana? Saat sudah 20 juta bagaimana? Contohnya Bapak Ibu Saudara ya, ada banyak orang yang menangani uang dengan tidak benar, tidak setia kepada Tuhan, maka dia akan lama-lama menjauh dari Tuhan, bahkan keluar dari imannya. Contohnya Naomi, Bapak Ibu Saudara bisa baca di kitab Rut. Pada saat terjadi kelaparan di Bethlehem, Naomi, Elimelek suaminya dengan kedua anaknya itu pindah ke Moab. Tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa minta arahan Tuhan, langsung kalau kita mengalami masalah di satu tempat, pikiran kita apa? Pindah kemana ya? Pindah kemana ya? Mana yang gampang cari uang ya? Di Bethlehem kelaparan, oh di Moab. Padahal Moab adalah negara yang tidak percaya kepada Tuhan Allahnya Israel. Tetapi di Moab, Naomi suami dan kedua anaknya meninggal. Ini gambaran Bapak Ibu Saudara ya. Orang yang punya masalah, kemudian mengambil keputusan tanpa mendengarkan arahan Tuhan. Di sana dia tidak jauh lebih baik. Hanya mikir kemana, yang penting ada duit, kemana ya? Oh ke Kamboja. Sekarang banyak ya orang ke Kamboja. Kemana lagi? Thailand, Hong Kong. Pada bingung kemana. Yang dipikirin apa? Duit. Bukan lagi tanya Tuhan, bukan lagi masalahnya dengan Tuhan, tetapi bingung mau kemana. Tapi kita bandingkan dengan Ishak. Ishak di Kejadian 26, Bapak Ibu Saudara bisa baca, pada saat mengalami kelaparan, musim kekeringan, Tuhan ngomong sama Ishak, kamu jangan ke Mesir, kamu di situ aja. Dan Ishak taat. Lihat, pada musim kekeringan, Tuhan melarang Ishak pindah ke Mesir, suruh tetap di situ saja. Itu bagian Tuhan, kasih tahu, di situ saja. Tetapi apa bagian Ishak? Ishak menabur di saat kekeringan. Kalau orang lagi kekeringan, nyimpen serapat-rapatnya. Pelit, makanya waktu kemarin ada kejadian, ada COVID dan sebagainya, penurunan donasi, baik itu ke lembaga-lembaga maupun ke gereja, langsung turun. Itu normal dan natural sekali. Tapi kita hidup tidak natural, tidak normal. Kita punya Tuhan yang supranatural. Jadi kita harus mengoperasikan diri kita juga secara supranatural. Ishak menabur di musim kekeringan. Dan apa yang terjadi? Pada tahun itu juga, Tuhan memberkati tuaian Ishak menjadi 100 kali lipat. Jadi ada bagian Ishak tidak boleh pergi, bukan tidur-tiduran. Ishak menabur. Coba kita lihat akhir hidupnya Naomi. Setelah kehilangan suami dan kedua anaknya, dia mau kembali ke Bethlehem karena Bethlehem sudah tidak ada kekeringan lagi. Dan saudara, ini perlu perhatikan. Naomi waktu masuk Bethlehem, ada orang-orang yang kenal, oh itu Naomi balik. Naomi bilang apa? Jangan panggil aku Naomi, tapi Mara. Karena Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Arti nama Naomi itu menyenangkan, cantik, kegembiraan. Arti kata Mara itu pahit, Bapak Ibu Saudara. Jadi Naomi pulang, dia ngomong, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Orang yang mengejar uang tanpa tanya kehendak Tuhan, berakhir dengan pahit, kecewa.
bahkan memfitnah Tuhan. Dia bilang gini, Naomi bilang gini, Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dan dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Lihat, dia yang salah mengambil keputusan, Tuhan yang disalahkan, Tuhan yang difitnah. Kalau saudara sekarang merasa gaji saudara kurang, gaji saudara kecil, tapi saudara bertumbuh kerohaniannya, kemudian saudara lihat teman-teman, itu sudah ganti motor, itu sudah ganti mobil, mulai timbul iri hati. Kalau sudah timbul iri hati, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera pasti hilang. Mulailah setan melontarkan ide-ide ke dalam pikiran kita. Mulai ditembakkan ide-ide di dalam pikiran kita. Semakin panik, semakin bingung. Dan saudara tidak pernah setia di dalam mengelola keuangan saudara. Saudara pindah kemana saja. Mau sampai ke Antartika, Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak akan diberkati. Lihat Lot dengan Abraham. Juga ada perbedaan. Kalau tidak disertai Tuhan, kemanapun pindah tidak ada berkat, Bapak Ibu Saudara. Bagian kita setia mengelola keuangan, mengelola hal-hal yang kecil. Jadi masalahnya tuh bukan kotanya ini tidak cocok, Palembang ini tidak cocok, susah cari uang di Palembang, bukan kotanya. Tetapi saudara tidak setia di dalam hal keuangan. Hubungan relasi saudara dengan Tuhan pasti tidak baik. 1 Korintus 4 ayat 1-2 bilang begini, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kita dituntut untuk setia, tidak peduli kita punya sedikit atau banyak. Kita harus setia, yang kedua tadi dalam hal yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal yang kecil itu contohnya uang. Sekarang dalam hal yang kecil itu contohnya kita harus setia dengan harta milik orang lain. Lukas 16 ayat 12 bilang begini, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara yang masih kontrak rumah, rawat rumah itu baik-baik, seperti milik saudara sendiri. Saudara kalau menginap di hotel, saudara jangan membuat kamar itu jadi kacau balau gara-gara saudara tinggal di situ. Saudara harus peduli lampunya, AC-nya, airnya. Saudara, itu menunjukkan bahwa kita setia kepada harta milik orang lain. Kalau pinjam motor teman, kalau saudara pinjam hanya ada bensin 1 strip, jangan kembali kosong. Tambahlah, bukan 1 strip, jadi 2 strip. Kalau kotor, dicuci. Kecuali memang kondisi waktu mengembalikan tidak memungkinkan mencuci. Ada situasi-situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi selama ada waktu cuci, motor itu waktu dikembalikan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di gereja ini juga. Saudara kalau kita bisa bertanggung jawab terhadap gedung gereja ini, Tuhan akan berikan gedung gereja milik sendiri dan tidak perlu kontrak. Saudara kalau pulang, saudara lihat yang membersihkan ruangan ini bukan orang percaya Yesus. Gelas aqua di sana, di atas buku, di situ, di sini, di sono, di sana. Padahal di gereja ini banyak tempat sampah. Itu menunjukkan kita tuh tidak setia dengan harta milik orang lain. Kita harus merawat gereja ini. Kalau ada AC nyala, kok nggak ada orang AC nyala, matikan. Air keluar nggak ada orang, matiin. Itu bentuk kita itu bisa dipercaya dengan harta milik orang lain. Kalau saya lihat ada gelas kafe tiba-tiba ada di kantor, saya tuh jengkel Bapak Ibu Saudara. Kenapa gelas kafe bisa ada di kantor berhari-hari? Jadi saya tuh perhatikan hal seperti itu. Kalau mau masuk kamar mandi, kesetnya itu nggak karu-karuan, saya lebarkan lagi, saya rapikan. Tisu jatuh kemana-mana, kita jalan aja cuek. Itu kita tidak setia dengan harta milik orang lain. Itu sikap Bapak Ibu Saudara. Kita harus perhatikan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai mbaknya yang bersih-bersih itu, oh gereja tuh kayak gini ya. Oh lebih bagus di masjid sama musolaku. Tahu saudara ya. Dan saudara, kesetiaan itu dibangun dari hal-hal yang sepele.
hal-hal sehari-hari yang nampaknya sepele. Saya ulangi, kesetiaan dibangun dalam hal yang sehari-hari yang nampaknya sepele. Yang kedua, tadi setia dalam hal yang kecil. Yang kedua, setia di dalam mengelola talenta kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Matius 25 itu terkenal sekali tentang pengusaha yang memberikan 5 talenta, 2 talenta itu ya. Saudara tahu, talenta ini secara literal itu bicara tentang uang. Tetapi bisa juga punya arti simbolik. Bahwa artinya talenta itu sumber daya dari Tuhan seperti bakat atau kemampuan alami yang diberikan kepada kita. Ini kepercayaan untuk kita. Jadi kalau kita tidak mengembangkan, talenta itu bisa hilang. Jadi kalau bayangin Bapak Ibu saudara, talenta itu kalau dihitung, itu 1 talenta itu seperti upah buruh waktu itu tuh 15 sampai 20 tahun. Jadi meskipun dikasih 1 talenta itu banyak bernilai. Jadi kalau saudara dikasih Tuhan 1 talenta, saudara jangan lihat teman yang dapat 2 talenta atau 5 talenta. 1 itu pun bernilai. Kita harus setia mengembangkannya. Dari 1 bisa jadi 2, bisa jadi 4. Jadi kita harus setia di dalam mengelola talenta. Dan apa tantangan zaman sekarang? Untuk kita bisa setia, ada banyak tantangan Bapak Ibu Saudara. Untuk kita menjadi pribadi yang setia, yang pertama budaya instan kan. Budaya instan dan begitu banyak pilihan. Kalau istriku ini gak menyenangkan, banyak pilihan di luar sana. Banyak pilihan Bapak Ibu Saudara. Itu tantangannya zaman sekarang. Dan yang kedua, yang seringkali membuat kita gagal setia itu masalah atau penderitaan. Betul nggak? Kalau di dalam kondisi baik-baik saja, kesetiaan itu mudah sekali dilakukan, mudah diucapkan. Tapi pada saat keinginan kita tidak dipenuhi, pada saat kita merasa nggak puas, kita kecewa, kesetiaan itu akan luntur. Coba, waktu kita usul sama Pak Andrew, aku usul ya, A. Oh, nggak diterima. Usul lagi, B. Nggak diterima juga. Oh, Pak Andrew ini sentimen sama aku. Bisa keluar Bapak Ibu. Meskipun sudah menyatakan diri ditempatkan Tuhan di dalam gereja lokal MDC, bisa. Karena tidak puas, karena kecewa. Itu tantangannya untuk kita setia. Kemudian tantangan berikutnya itu karena godaan. Para pria di sini pernah digoda, sering tergoda, atau enggak? Kalau saudara, saya rasa kalau saudara tidak pernah tergoda, saudara batu kali ya, bukan orang. Ya, jadi godaan untuk selingkuh, godaan untuk ngambil uang orang, korupsi di kantor, godaan itu selalu ada yang mengikis kesetiaan. Kemudian ini yang paling banyak Bapak Ibu Saudara, rutinitas yang membosankan. Ada banyak kesetiaan itu luntur karena kita tuh bosen. Jadi kesetiaan tidak terjadi secara dramatis tetapi dibangun dalam konsistensi yang membosankan. Saudara kalau berdoa setiap pagi, harus bangun setiap pagi, bosan enggak? Kalau harus ikut IH, baca pagi, siang, dan malam sepanjang tahun, bosan enggak? Itu rutinitas soalnya. Kemudian kalau misalnya setiap Rabu atau Selasa kita kesan, ketemu lu lagi. Rutinitas yang membosankan. Kita bisa setia nggak di situ? Saudara harus tahu bahwa setia itu tuh ada upahnya. Jadi kalau kita seperti atlet yang sedang bertanding lari, saudara tidak perlu mendengarkan suara penonton. Saudara harus lihat hadiah apa yang ada di depan. Kita baca ya. Upah kesetiaan, Matius 25 ayat 21. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Kita ikut berbahagia, bersuka cita dengan Tuhan Yesus. Makanya kalau orang setia, pasti punya keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
kita dapat mahkota kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Seperti apa mahkota kehidupan? Belum ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, mungkin mahkota kehidupan oke, kita nikmati nanti setelah kita berjumpa dengan Yesus. Setelah Yesus datang yang kedua kalinya. Tetapi yang ketiga, upah yang ketiga ini kita bisa dapatkan pada saat kita hidup di dunia. Saya sebut God's favor. Ayatnya tolong ditampilkan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu Saudara, yang disebut kasih karunia, God's favor itu perlakuan istimewa Tuhan kepada kita. Perkenanan Tuhan kepada kita. Orang lain bisa melakukan sesuatu kepada kita tanpa kita minta, dan itu tidak dilakukan kepada orang lain. Kalau kita mendapatkan God's favor, kita tuh bisa syok loh Bapak Ibu Saudara, terkaget-kaget. Saya punya pengalaman Bapak Ibu Saudara ya. Saya pindah, gereja MBC ini bisa pindah di tempat ini dari seberangnya sana ya. Dari seberang itu menurut saya itu sungguh-sungguh God's favor. Karena saya sama Pak Andrew sudah siap-siap untuk pulang ke Malang. Kami berdoa melawan 2 orang yang tidak cocok. Ya, kami berpikir kalau tetap ada kerjasama dengan 2 orang ini, MBC ini pasti tidak jadi MBC. Gitu. Dan masalahnya kenapa kami bisa pindah dan terlepas dari orang itu bukan karena kami punya masalah dengan dia. Itu luar biasanya. Yang bermasalah orang lain, kami yang mendapatkan keuntungannya. Oh, Tuhan buka jalan. Beneran saudara, saya pernah cerita ya, saya tinggal di satu tempat, dikasih tempat di dekatnya simpang Patal itu. Kalau hujan, itu kelihatannya bangunannya kokoh. Kalau hujan Bapak Ibu Saudara, itu ada lorong yang harus saya lewati. Itu kayak lorong sempit memang dari belakang menuju keluar. Itu Brevin. Beberapa kenal Brevin itu jadi saksi karena dia sering nginep di situ juga. Itu tuh kita tuh lihat itu ada kotoran manusia di situ. Yang kita nggak tahu sumbernya dari mana. Dan untung ada batu bata untuk membuat kita tuh berpijak. Pijakannya ada. Aduh, bayangin saudara, mau ibadah, malamnya hujan nih, kita keluar, ada pemandangan seperti itu. Jadi saya merasa bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Pada saat saya menginap di Surabaya, saudara, saya foto di hotel berbintang 5. Jangan pikir saudara, oh Pak Andrew, gembalanya MBC ini kok bisa membayar hotel Fasa bintang 5. Saudara jangan curiga, itu God's favor. Kami tidak membayar sepeser pun. Jadi kalau kami mau ke Surabaya, ada hotel itu. Kalau nggak nginep di rumah keluarga saya, ada hotel itu. Di Malang ada Swiss Bell, kami bisa tidur nginep di sana gratis. Saudara jangan pikir itu pakai uang saya. Saya pasti cari penginapan bintang 3 lah ya, jangan bintang 5. Tapi ini bintang 5 gratis. Kalau saya pernah ke Bandung waktu Sarawi sudah saya pernah ceritakan, ada temannya Pak Andrew kasih mobil Innova terbaru waktu itu dengan sopirnya. Ibu mau kemana? Mau jalan-jalan kemana? Sudah disiapin. Itu God's favor. Saya bisa beli rumah, dari rumah 1, rumah 2, itu God's favor. Nggak ada dayanya buat saya dan Pak Andrew. Itu God's favor. Itu tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Sampai Pak Andrew tak bilang, apalagi coba sebutin. Jingjing mau saksi. Sampai bingung terlalu banyak ya katanya. Sampai bingung terlalu banyak memang. Itu perkenanan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita pandang, arahkan pandangan kita itu kepada hadiah, kepada upah yang Tuhan sediakan. Saya undang tim musik untuk naik. Karakter setia itu sangat dicari Tuhan. Karena di dalamnya itu ada komitmen, ada integritas, ada konsistensi, ada ketaatan, ada iman, paket komplit Bapak Ibu Saudara. Tapi kita yang sengaja pilih, dan kesetiaan itu harus dilakukan dengan sengaja. Tidak saudara tiba-tiba seperti mimpi terus tahu-tahu saudara menjadi pribadi yang setia, enggak.
itu sengaja kita lakukan. Benihnya sudah ada, Roh Kudus sudah produksi di dalam diri kita. Kita harus sengaja untuk menampakkan, untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melewati masalah, kesulitan, gesekan, Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa melewatinya dengan baik. Maksudnya baik itu apa? Kita harus melewatinya sesuai dengan kebenaran dan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ada orang punya masalah keuangan, melewatinya dengan pinjol, bukan seperti itu. Melewatinya dengan apa? Utang nggak bayar, bukan seperti itu. Tetapi melewatinya dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu tetap setia, Bapak Ibu Saudara. Di balik kesetiaan itu, di balik masalah di mana kita setia, saudara tahu Tuhan sedang memperhatikan kita dan Tuhan sedang mempersiapkan peningkatan dalam hidup kita. Saudara, setiap orang mau diberikan peningkatan, terobosan sama Tuhan, batal. Karena begitu mengalami sandungan, mengalami masalah, mundur, tidak bertahan, tidak menyelesaikan sampai tuntas, batal juga peningkatan, terobosan yang disediakan oleh Tuhan. Jadi setiap kita punya masalah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang struggle loh untuk setia. Kadang-kadang memang harus menguatkan hati loh. Saya sudah janji sama teman-teman mau masak untuk kafe. Dalam hati seringkali saya mau mundur. Struggle, Bapak Ibu Saudara. Bukan hal yang gampang buat saya untuk masak terusan. Bukan hal yang gampang, struggle. Tapi saya mau komitmen. Karena tahu di balik itu Tuhan akan menyiapkan peningkatan, terobosan yang seperti apa saya nggak tahu, seperti apa nggak tahu. Tapi kalau kita menyelesaikan dengan tuntas, ada peningkatan yang Tuhan janjikan, ada terobosan, ada banyak orang berhenti sebelum selesai, sehingga hidupnya biasa-biasa saja. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang harus kita renungkan, apakah saudara akan bertahan dan tetap setia? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita naikkan pujian kepada Tuhan.